Sampai yang naik pun. Duduk. Jongkok. Jongkok, Bu. Jongkok. Matikan api lah. Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bencana ini bisa datang tanpa kita sadari, dan dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan segala yang kita miliki. Film ini akan memberikan contoh yang nyata, pengalaman pribadi, informasi yang sangat penting pada detik-detik bencana datang. Tentunya ini akan berguna untuk Anda, untuk keluarga Anda, dan lingkungan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda dan lingkungan Anda selalu siap siaga. Sekalipun dalam saat musibah nanti, itu kami sudah siap. Secara kemanusiaan, secara keagamaan juga itu perlu kita pakai. Secara adat juga itu kita pakai. Jangan sampai labu pokoknya. Jadi rasanya kita mesti waspada, tanpa harus disuruh, kita harus setiap saat mempersiapkan mental, fisik, dan mempunyai pola atau cara yang spesifik untuk menghindar dari bencana. Waspada dengan tertib karena kita nggak tahu bencana kapan datang. Karena letak geografis, cuaca, dan kondisi sosial, Indonesia menjadi negara dengan potensi sumber daya alam yang besar sekali. Sayangnya, kondisi ini juga yang membuat Indonesia mempunyai kerentanan yang sangat tinggi terhadap beragam bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, dan gunung api. Bencana muncul ketika ancaman alam bertemu dengan masyarakat yang rentan. Kita semua beresiko. Habis semua kiri kanan saya. Yang di kanan kiri saya tadi nggak ada lagi tetangga, udah habis semua kawan-kawan nggak ada. Pertama kami berjumlah 70 kakak, tinggalnya 50 kakak. Kalau di desa saya itu yang umur sekitar 10 tahun itu sisa 2 orang, yang umur 6 tahun sekitar 2 orang, 4 orang. Itu dari jumlah sekitar 400-an. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko, memperkecil kerusakan, dan menyelamatkan banyak nyawa. Anda mungkin berpikir bahwa mempersiapkan diri terhadap bencana merupakan tanggung jawab orang lain, dan ketika bencana terjadi, pihak luarlah yang akan bertanggung jawab untuk datang dan membantu. Janganlah berpikir seperti itu, karena belum tentu bantuan akan cepat datang. Kami seminggu lebih itu nggak dapat bantuan. Kami kelaparan di sana, yang sakit juga ada, banyak juga yang sakit, yang luka-luka, kena kayu, itu banyak juga. Saya melihat banyak sekali orang yang pasti begitu ada bencana langsung bergerak untuk membantu. Tapi kesulitan itu banyak sekali karena kan kita nggak tahu ya bencana itu menimpa daerah mana aja. Mungkin jalan rayanya kena, mungkin lapangan terbangnya kena, sehingga bantuan tidak bisa cepat datang gitu. Walaupun banyak pihak yang ingin membantu. Di Jakarta sendiri waktu pada saat banjir besar ada satu daerah yang mendapatkan bantuan setelah 2 minggu. Jadi bisa dibayangkan mereka menunggu di atap rumah selama 2 minggu gitu. Ketika bencana datang, akan dibutuhkan beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa minggu untuk bantuan dapat datang. Jalan menuju daerah Anda mungkin terputus.
bantuan darurat mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk datang membantu. Fasilitas komunikasi seperti radio, jaringan handphone mungkin tidak berfungsi. Berarti Anda tidak dapat langsung memanggil bantuan. Iya, sudah 2 minggu Pak tidak pernah lagi ambil beras. Uang belanja tidak ada. Jadi kami di sini sih sedikit bingung. Bukan seperti waktu belum ditimpa bencana. Sekarang cara apa boleh buat? Tinggal berdoa saja. Serumah habis tertimbun dengan barang-barang. Tidak tahu akibat bagaimana sampai ada begini. Karena buat yang ingin menolong pun gitu, kadang-kadang nggak bisa langsung mencapai semua daerah, terutama apabila daerah bencananya luas, terus kemudian yaitu akses jalan transportasinya ternyata terputus gitu. Jadi ya tentunya sebagai saudara setanah air pasti saling menolong, tapi ada baiknya kalau misalnya kita masing-masing juga sudah mempersiapkan diri. Jadi apabila terjadi bencana tanpa perlu menunggu bantuan, tetap kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita gitu. Masyarakat penting melakukan kesiapsiagaan. Karena kalau seandainya terjadi bencana, itu tidak tanggung jawab siapapun gitu ya. Yang bisa menyelamatkan diri itu hanya kita pribadi masing-masing. Jadi setiap orang tuh punya hak untuk menyelamatkan diri, tidak bisa bergantung kepada siapapun, walaupun aparat sekalipun. Kita siap siaga. Bencana tidak bisa dicegah, tapi juga tidak perlu untuk ditakuti. Asal kita tahu cara untuk mencegahnya terjadi korban yang lebih banyak, gimana cara kita harus menyelamatkan diri. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengatasi bencana dengan mencari tahu lebih banyak lagi apa yang bisa kita lakukan. Kita siap siaga. Negara kita negara alam yang sering bencana, tapi untuk nyelamatin manusia kita harus nyelamatin alam dulu. Waspada aja. Bencana bisa datang kapan aja, tapi nggak perlu panik, kita harus jaga alam. Siagalah. Bencana itu nggak datang dengan tiba-tiba. Ya dimulai dari yang paling kecil, jangan buang sampah sembarangan. Waspada dengan tertib, karena kita nggak tahu bencana kapan datang. Mari kita siap siaga. Apakah penanggulangan bencana berbasis masyarakat itu? Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah tentang pengkajian dan pengurangan risiko. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah tentang meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menghadapi bencana ketika terjadi. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah tentang kerjasama masyarakat dalam penanggulangan bencana. Anda mempunyai tanggung jawab untuk ikut terlibat. Keterlibatan Anda dapat mengurangi penderitaan dan menyelamatkan banyak nyawa. Oke, kita harus sadarkan masyarakat itu bahwa memang kita ini tidak bisa hindari dari bahaya dan dari bencana contohnya, dan makanya terus bagaimana kita persiapan awal ya, jangan pada saat bencananya, tapi bagaimana kita siapkan masyarakat itu biar siap menghadapi bencana. Itu saya pikir yang paling penting ya. Harus lebih ditingkatkan untuk penanggulangan bencananya. Jika terjadi bencana, sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Harapan saya semoga masyarakat tidak hanya pada saat ini siap siaga, tetapi pada saat-saatnya nanti, pada saat bencana akan datang, itu diharapkan semua masyarakat tetap siaga kapanpun dan dimanapun berada. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk memulai persiapan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di lingkungan Anda. Anda bisa mulai mengkaji resiko bencana yang berpotensi terjadi. Masing-masing daerah tentunya memiliki resiko yang berbeda-beda. Ada baiknya apabila kita mengetahui, jadi kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan secara spesifik.
Kadang-kadang satu daerah itu memiliki sejarah bencana yang berulang-ulang. Jadi ada baiknya ngobrol dengan kakek nenek kita, terus baca sejarah gitu ya. Sebetulnya di daerah kita ini paling rawan bencana apa? Pitung Beliung itu juga termasuk gempa. Kemudian longsor. Kalau banjir juga termasuk ada banjir. Ya, itu angin kencang. Ya. Kebakaran juga bisa terjadi, tapi itu memang jarang. Pastikanlah apabila bencana terjadi di tempat Anda, masyarakat di sekitar Anda telah siap siaga. Cara yang terbaik untuk bersiap siaga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana atau KMPB, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab pada tugas masing-masing apabila bencana terjadi. Misalnya, ada yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan tempat pengungsian, ada yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan ada sekelompok orang yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama, dan ada kelompok lainnya yang bertanggung jawab menangani logistik. Dengan cara ini, apabila masyarakat Anda menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan, maka masyarakat Anda akan dapat merespon dengan cepat dan efektif. Persiapkan rencana tanggap darurat dengan baik untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Apabila masyarakat Anda harus melakukan evakuasi keluar dari wilayah Anda, maka jalur evakuasi harus ditentukan dan tempat pengungsian harus disiapkan. Pastikan fasilitas-fasilitas darurat seperti fasilitas kesehatan, makanan, dan tenda-tenda tersedia. Pastikan tiap-tiap keluarga di lingkungan Anda mengerti apa yang harus mereka lakukan apabila bencana terjadi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga yang berisikan barang-barang penting dan juga tahu bagaimana mereka dapat dengan cepat dan tenang melakukan evakuasi apabila diperlukan. Pastikan fasilitas-fasilitas seperti sekolah atau rumah sakit dalam kondisi baik, dan juga kelompok rentan yang membutuhkan pertolongan seperti orang-orang cacat atau lanjut usia memiliki seseorang yang bertanggung jawab untuk mendampinginya. Lakukanlah latihan evakuasi untuk memastikan masyarakat Anda melakukannya dengan benar, dan tiap anggota masyarakat maupun keluarganya terbiasa dengan prosedurnya. Jadi ini juga dari tingkat desa kita juga itu perlu kita kembangkan atau pernah itu diajari kepada masyarakat. Nah, dan kemudian setiap manusia, setiap orang yang ada di desa kita itu kita fungsikan mereka. Siap siaga dengan melakukan hal-hal tersebut akan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ingatlah, buatlah perencanaan persiapan menghadapi bencana. Mulailah kerjasama dengan pihak terkait, siapkan masyarakat Anda untuk menghadapi bencana, lakukan latihan dan simulasi persiapan bencana. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Anda akan dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Anda harus mempersiapkan waktu untuk dapat melakukan ini dengan benar. Banyak bencana di mana-mana, orang-orang mikir bencana itu kutukan atau segala macam, ternyata bukan itu. Nah, sekarang sudah saatnya kita bersama-sama melakukan sesuatu supaya tidak terjadi kekacauan lagi. Yang penting adalah dari hal-hal kecil, jangan saling nunggu. Dari kita sendiri, nanti yang lain pasti ikut gitu. Apapun yang bisa kita persiapkan, baik dari makanan, baik dari tempat berlindung, kita juga harus mulai siap-siap dengan keadaan seperti itu. Saya hanya ingin menghimbau karena cinta saya kepada Anda. Tolong siapkan diri Anda dan keluarga Anda. Dalam suasana apapun juga, Anda sudah harus siap karena tahu sekarang dunia ini, Indonesia ini yang paling jelas banyak sekali alam yang sedang marah. Untuk inilah, tolong ingat-ingat apa yang bisa dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang bila ada sesuatu terjadi langsung diangkat. Itu. Dan siapkan juga mental, fisik, supaya Anda tetap sehat bagaimana.
makanlah sesuatu yang berguna untuk gizi-gizi Anda. Yang penting sekarang doa saya, cinta saya untuk Anda semua, agar semua kita dalam pelukan Tuhan, damai sejahtera, penuh cinta. Sekali lagi, siapkan apa yang harus disiapkan pada diri Anda untuk sewaktu-waktu ada sesuatu bencana, langsung cek. Jangan boleh anak-anak pergi jauh-jauh, ya. Oke, bye-bye. Sekali lagi, salam cinta dan doa.